Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Iqbal Ayunur Afifah, dan Lesti Maharani, Fitria Umi Hanifah, Aminatul Zuhriyah, Liana Zulfa Roshidah, Aurelia Pilvadini Zahira, dan Nulud Wiyoko. Di sini kami akan mempraktekkan pembelajaran dengan media Mindbook, yaitu penggabungan dari mind map dan scrapbook yang diperuntukkan siswa dengan gaya belajar visual. Halo teman-teman, di sini ada struktur sel tumbuhan dan juga struktur sel hewan. Nah, sel tumbuhan itu terdiri dari beberapa organel sel, teman-teman. Mari kita mulai cari tahu dari bagian pinggir kanan ya, teman-teman. Nah, di bagian pojok kanan bawah itu namanya adalah kloroplas. Lalu bagian sini adalah ribosom. Lalu di atasnya ribosom ada retikulum endoplasma kasar. Lalu yang di pojok kanan atas namanya adalah badan mikro. Yang di atas sendiri adalah retikulum endoplasma halus. Lalu sekarang kita cari tahu yang bagian kiri ya teman-teman. Yang paling atas itu namanya mitokondria. Lalu yang bagian di sini itu vakuola. Dan yang bagian pojok kiri bawah adalah diktisom. Nah, sedangkan sel hewan terdiri dari beberapa organel sel ya teman-teman. Nah, mari kita cari tahu bersama. Nah, yang paling atas ini ada retikulum endoplasma halus teman-teman namanya. Lalu di bawahnya ada yang namanya lisosom. Kemudian ada mitokondria yang seperti ini. Lalu yang kecil di sini adalah sentrosom. Dan yang ini adalah badan Golgi. Nah, yang di sebelah kanan ini, yang paling ke atas adalah ribosom. Yang titik-titik ini teman-teman. Lalu yang bagian sini adalah retikulum endoplasma kasar. Dan yang mungil di bawah pojok ini adalah badan mikro. Lalu teman-teman, di dalam sel hewan dan tumbuhan itu terdapat beberapa organel sel. Organel sel yang pertama yaitu membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar sel yang berperan sebagai reseptor, melindungi agar isi sel tidak keluar, mengontrol zat-zat yang boleh masuk, dan sebagai tempat terjadinya kegiatan biokimiawi. Di dalam membran sel terdapat beberapa organel sel. Di bagian ini ada karbohidrat. Dan di sebelah sini yang berwarna kuning pertama di tengah ada glikoprotein. Selanjutnya di bagian warna kuning kedua sebelah kiri ada protein globular yang bentuknya spiral, dan menjulang ke bawah ada protein alpha helix. Selanjutnya, dua tiang berwarna kuning di bawah yang menjulang adalah protein celah. Kemudian, yang bagian bawah berwarna kuning ada protein periferal. Selanjutnya, tiang yang berdiri hanya menjulang satu adalah protein integral. Yang selanjutnya berbentuk bulat-bulat dan pencabangannya seperti glikoprotein adalah glikolipid. Yang terakhir berbentuk seperti lemak, namun bentuknya tidak seperti lemak, dan bulat-bulat berwarna kuning adalah kolesterol. Organel sel yang kedua yaitu nukleus. Nukleus adalah struktur yang berbentuk bulat dan biasanya terletak di tengah-tengah sel. Nukleus mengendalikan seluruh aktivitas sel. Nukleus juga bertugas mengontrol kegiatan yang terjadi di sitoplasma. Di dalam nukleus terdapat beberapa organel sel. Yang pertama, di bagian terluar ada selubung nukleus. Selubung nukleus memisahkan nukleus dari sitoplasma. Yang selanjutnya ada membran dalam. Lalu bagian yang ini ada membran luar. Kemudian ada nukleolus. Ini ya yang berbentuk bulat dan berfungsi di dalam sintesis RNA. Kemudian ada kromatin yang berfungsi menyimpan dan mengatur informasi genetik dalam bentuk DNA.
Yang selanjutnya adalah berbentuk seperti garis dan berwarna oranye sendiri adalah ribosom. Selanjutnya adalah celah nukleus. Celah nukleus adalah yang berwarna pastel ini, yang besar ini ya. Yang selanjutnya adalah nukleoplasma yang berfungsi sebagai media tempat melarutkan ion, enzim, dan molekul lain yang diperlukan untuk aktivitas nukleus. Yang berwarna hijau ya teman-teman. Untuk yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma sendiri merupakan bagian cair yang terdapat dalam sel. Di dalam sitoplasma sendiri terdapat beberapa organel sel. Untuk yang pertama ada mitokondria. Mitokondria sendiri berbentuk bulat panjang atau berbentuk seperti tongkat yang terdapat pada sel eukariotik aerob. Setiap mitokondria memiliki dua lapis membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam membentuk lipatan-lipatan yang disebut krista. Adapun membran luar membatasi mitokondria dengan sitoplasma. Antara membran dalam dan membran luar mitokondria terdapat ruangan yang disebut matriks. Mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler, yaitu suatu proses kimiawi yang memberi energi pada sel. Berikut merupakan bagian-bagian dari mitokondria sendiri. Untuk yang pertama, pada bagian ini disebut dengan matriks. Untuk yang selanjutnya, pada bagian ini disebut dengan krista. Pada bagian ini disebut dengan ribosom. Pada bagian bawah sini disebut dengan membran dalam. Pada bagian ini disebut dengan membran luar. Dan yang terakhir, pada atas ini disebut ruang antar membran. Untuk yang kedua, yaitu ada ribosom. Ribosom sendiri merupakan struktur yang paling kecil tanpa membran yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein di dalam sel. Pada sel eukariotik, ribosom terdapat bebas dalam sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma. Untuk yang ketiga, yaitu ada retikulum endoplasma. Pada retikulum endoplasma ini terdapat dua bagian. Untuk yang pertama, ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar berperan dalam pembentukan membran dan tempat sintesis protein. Untuk yang kedua, yaitu ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berperan dalam pembentukan lemak, menetralisir racun, dan menyimpan kalsium yang berguna pada kontraksi sel otot. Untuk yang keempat ada badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi sendiri, yang pertama ada tempat sintesis poliksakarida, yang kedua ada membentuk membran plasma, yang ketiga ada membentuk sekresi, yang keempat ada membentuk akrosom. Badan Golgi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada sisterna pada bagian ini. Yang kedua ada sisi trans pada bagian ini. Untuk yang terakhir ada bagian sisi cis pada bagian ini. Yang selanjutnya adalah vakuola. Nah, vakuola itu terdapat pada tumbuhan dan hewan. Pada hewan terdapat pada hewan yang bersel satu. Vakuola merupakan tempat penyimpanan berbagai zat, yaitu air, ion, dan enzim. Ini merupakan contoh gambar vakuola ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah lisosom, yang berisi sejumlah enzim hidrolik untuk memecah atau mengurai biomolekul, untuk mencerna zat makanan, untuk mengurangi organel sel yang sudah tua, menghancurkan benda di luar sel, dan berperan dalam autolisis. Lisosom memiliki berbagai bagian. Yang pertama, ada membran transport protein terglikosilasi. Yang kedua, ada membran. Yang ketiga,
ada lapisan lipid, dan yang terakhir ada enzim hidrolitik. Selanjutnya ada badan mikro. Badan mikro merupakan organel sel yang diselubungi oleh membran tunggal. Ada dua tipe. Yang pertama ada peroksisom pada sel hewan dan glikosisom pada sel tumbuhan. Kemudian ada sentrosom. Sentrosom merupakan organel pada sel hewan yang berguna untuk pembentukan benang spindle sebelum proses pembelahan. Selanjutnya itu dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya berada pada sel tumbuhan saja. Tempatnya itu berada di luar membran sel. Kemudian dinding sel ini sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel agar stabil. Nah, ini ada bagian-bagian dari dinding sel. Yang sebelah sini itu ada namanya lamelia tengah. Kemudian yang sebelah ini dan ini itu bernama dinding sel primer. Yang sebelah sini itu bernama membran plasma. Kemudian yang sebelah sini itu, ini tuh yang bernama protein larut. Nah, yang sebelah sini dan sini, ini tuh bernama hemisolusa. Dan kemudian yang sebelah sini, ini tuh yang bernama mikrofibril selulosa. Dan yang sebelah sini, ini yang bernama pektin. Selanjutnya itu ada kloroplas. Kloroplas itu tempat terjadinya fotosintesis, terdapat pada jaringan hijau daun. Pada kloroplas terdapat klorofil untuk menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Terdapat beberapa bagian dalam kloroplas. Nah, yang pertama itu ada bagian yang bernama ruang intermembran. Itu di sebelah sini. Kemudian yang kedua, itu yang di sebelah sini itu ada yang bernama membran luar. Kemudian yang di sebelah sini, ini tuh yang bernama granum. Yang sebelah sini itu bernama stroma. Dan yang di sebelah sini, yang hijau ini, itu bernama lumella. Yang kuning ini bernama lumen. Nah, kemudian yang sebelah sini itu ada yang bernama membran tilakoid. Yang sebelah sini itu bernama tilakoid. Dan yang ini bintik hijau ini bernama ribosom. Dan yang ini bernama membran dalam yang sebelah sini. Sekian pemaparan materi biologi tentang struktur dan fungsi organel sel. Semoga dengan media pembelajaran kali ini dapat lebih membantu dalam memahami materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.